Jemaah sekalian yang berbahagia, siapa orang yang punya akhlak mulia pasti akan disukai banyak orang. Apalagi buat pemuda, khusus buat pemuda, bila mereka mempunyai akhlak yang mulia, karena memang masanya sedang masa perubahan, dia mempunyai akhlak yang mulia. Bukan hanya manusia yang kagum, tetapi Allah yang langsung kagum memberikan apresiasi. Kalau dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu ada redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwatun." Sesungguhnya Allah terkagum-kagum kepada pemuda yang dia tidak ada pada dirinya sabwah, yaitu keinginan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Makanya buat generasi-generasi yang ada sekarang, di pundak kalian nanti bangsa Indonesia ini harus mendapatkan perubahan yang signifikan. Karena bila kalian dibekali oleh akhlak, yang terjadi adalah kemakmuran, yang terjadi adalah kesejahteraan, bukan justru ketimpangan-ketimpangan sosial. Karena itu persiapkan dari sekarang bagaimana kemudian SMP Al-Azhar ini mencetak generasi-generasi yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Dan yang paling penting adalah tanamkan akhlak mereka untuk cinta kepada Al-Quran. Tadi yang ngebaca di pembukaan, kalau semua saja generasi muda Indonesia yang beragama Islam, saya akan berikan underline bahwa yang beragama Islam semuanya bisa baca Al-Quran seperti tadi, rasanya kita nggak perlu ketakutan. Karena jelas-jelas dalam sebuah syair dikatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya negara itu akan hanya kokoh, akan hanya tetap bertahan, hanya akan bisa eksis bila masih ada di dalamnya akhlak. Karena itu lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, di lembaga pendidikan itulah yang harusnya kemudian mencetak orang-orang hebat, yang dia bukan hanya pintar dengan akalnya, tetapi dia pintar dengan hatinya. Dia berbuat dengan tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bila ini sudah terjadi, nggak ada tuh saling memfitnah, nggak ada orang yang rakus benar dengan kepentingannya sendiri. Yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin akan berkata, saya rela menderita demi menyaksikan rakyat saya menjadi orang yang bahagia. Inilah yang terjadi dengan Umar bin Abdul Aziz. Inilah yang terjadi dengan Umar Ibnul Khattab. Inilah yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat rakyatnya tidur dalam kenikmatan dan nyenyak dengan fasilitas yang begitu mewah, beliau sebagai pemimpin tidur di atas pelepah kurma. Sayangnya sejarah ini tidak dibaca oleh pemimpin-pemimpin kita. Sayangnya sejarah yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak ditransfer kepada pemuda-pemuda, yang kemudian menjadikan sebuah obsesi di dalam diri mereka, bahwa saya akan menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita perlu selamatkan bangsa kita. Caranya adalah bahwa anak-anak muda yang sekarang, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau sekarang biarin dah, kita doain aja dah. Kita bingung caranya bagaimana, yang benar siapa, yang salah siapa. Kita minta saja pertolongan dari Allah supaya ini bangsa Indonesia nggak kena dilaknat oleh Allah. Karena udah nggak pernah terjadi dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Karena itu kepada kita para orang tua, selamatkan anak-anak kita, tanam kepada mereka di dalam jiwa mereka untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, hadir sebagai orang-orang yang cinta kepada ilmu agama. Dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi insinyur, dia boleh jadi teknokrat, dia boleh jadi apapun, tetapi harga mati dia kudu bisa baca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan jadi bangga di hadapan Allah, anak kita di dunia menjadi orang hebat, tetapi nanti di yaumil qiyamah mereka menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan balasan apapun. Makanya saya juga suka kritik. Rasanya sih
kebanyakan orang yang nggak bisa baca Al-Quran dibanding dengan yang bisa baca Al-Quran. Padahal KTP-nya Islam. Ustaz udah ketuaan. Lihat sejarah. Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun baru baca Al-Quran. Wahyu pertama kali pada saat beliau umur 40 tahun. Abu Bakar As-Siddiq, beliau jauh lebih tua, 10 tahun lebih dari Nabi, tetapi kemudian masih belajar Al-Quran. Berarti belajar Al-Qurannya umur 50 tahun. Siapa yang belajar dari muda? Ali bin Abi Thalib, karena memang masih kecil. Tetapi ini membantah alasan. Buat menjadi orang yang sukses, maka mereka harus menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat nanti. Dan akhlak akan menjadi idaman kita, yaitu akhlak Al-Quran, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran sering. Makanya buat ibu-ibu yang ada di sini, saya ingin berkata bahwa apa yang Allah udah wariskan, Allah udah berikan kepada kita, apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah adalah sebuah pedoman yang kalau kita pegang itu, anak kita, keturunan kita aman semuanya. Mengapa Nabi sampai mengajarkan, didik anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Kalau udah umur 10 tahun dia nggak sholat, gebuknya dengan gebuk pendidikan. Kenapa? Karena begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan kalian menjadi orang yang akan menangis. Dari lantaran anak-anak kalian nanti akan menjadi orang-orang yang tidak membanggakan. Siapapun pasti sayang kepada anaknya. Tetapi pertanyaannya, adakah orang tua yang memikirkan supaya dia punya anak tidak disiksa di dalam kubur? Paling cuman yang ada di pikiran orang tua, bagaimana supaya dia bisa kerja, bagaimana dia punya jabatan, bagaimana dia bisa punya rumah, bagaimana dia punya dengan kendaraan mobil mewah, bagaimana dia punya tabungan. Hanya itu mah bukan orang tua yang sayang sama anak. Perintah Al-Quran jelas, bukan itu mah kekecilan. Perintah Al-Quran jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagain diri kalian, jagain anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Orang tua tidak disebut sukses ketika anaknya punya uang pada saat di dunia, tetapi orang tua akan disebut sukses bila anaknya, keturunannya semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Bila itu yang terjadi, maka yang tayangan tadi, pemuda-pemuda yang brutal, tidak akan pernah ada di permukaan Indonesia, bumi pertiwi ini. Dan rasanya pemimpin-pemimpin kita nanti akan malu, ternyata generasinya jauh lebih baik dari mereka yang sekarang. Hormati Allah, itulah tadi alhamdulillah telah kita tuntaskan tausiah dari guru-guru kita tadi. Dan tentu saja ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, barangkali juga pernyataan-pernyataan. Kami akan membuka interaktif audience pada segmentasi yang ke-7 nanti. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.